Assalamualaikum anak-anak Ibu. Apa kabarnya pagi ini? Salam Ibu. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semuanya masih semangat belajar pagi ini? Semangat? Semangat Ibu. Nah, hari ini kita akan belajar. Tapi sebelumnya Ibu mau nanya dulu nih. Apakah anak-anak Ibu masih hafal Pancasila? Hafal Ibu. Nah, kalau Pancasila ada berapa? 5. Oke. Secara bergantian, Ibu mau anak-anak Ibu melafalkan bunyi sila dimulai dari Lisa. Apa bunyi sila pertama, Lisa? Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi, pelajaran kita hari ini adalah tentang bagaimana sikap kita dalam melestarikan lingkungan. Nah, setelah pembelajaran nanti, iya sayang. Lisa kemarin buang sampah di halaman Bu, siap jajan. Siapa? Iya, jajan permen kan Lisa Bu, buang siap sampah. jajan dibuangnya sampahnya di halaman Bu. Iya. Iya. Besok. Iya Bu, nanti kan disapu sama Mbak Bu. Mbak ada nyapu Bu. Alisa, lain kali buang sampah itu pada tempatnya. Karena membuang sampah pada tempatnya mencerminkan bahwa diri kita adalah mempunyai sifat yang bersih, mencintai lingkungan. Walaupun ada nanti petugas membersihkannya, alangkah baiknya kita tolong dengan membuangnya ke tempat sampah. Mengerti, Lisa? Iya Bu. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, setelah belajar nanti, Ibu harapkan anak-anak Ibu tahu apa saja sih kegiatan yang bisa kita lakukan dalam menjaga kebersihan lingkungan. Apa saja kegiatan yang bisa kita lakukan dalam menjaga alam sekitar kita supaya sumber daya alam tetap terjaga dengan baik. Kemudian setelah belajar nanti, Ibu juga pengen anak-anak Ibu tahu bahwa bagaimana cara atau langkah-langkah yang bisa kita lakukan di dalam menanggulangi permasalahan yang ada di lingkungan sekitar yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, seperti yang Ibu sampaikan sebelumnya, bahwa pelajaran kita pada hari ini adalah dengan bekerja kelompok. Apakah anak-anak Ibu sudah duduk berdasarkan kelompok yang sudah kita bagi? Sudah Ibu. Sudah Ibu. Nah, sebelum kita lanjutkan, Ibu akan membagikan materi ajar kita pada hari ini sekaligus dengan LKPD yang akan kita kerjakan pada hari ini. Pada LKPD nanti akan terdapat 2 kegiatan. Yang pertama itu kegiatan dalam menilai sebuah dongeng. Nah, anak-anak Ibu pernah tidak mendengar dongeng? Pernah Bu. Pernah Bu. Pernah. Coba Maryam, dongeng apa yang pernah didengar atau yang pernah dibaca? Dongeng Cinderella. Cinderella. Kalau Lisa, dongeng apa Lisa? Kancil. Si Kancil. Kemudian yang dari Sumatera Barat apa coba? Maling kundang. Malin Kundang. Itu Nah, legenda Bu, bukan dongeng. hari ini Ibu akan menceritakan kalian sebuah dongeng yang berjudul Tupai dan Ikan Gabus. Tapi dongeng ini harus kalian simak dengan baik ya, karena dongeng ini akan digunakan dalam mengerjakan LKPD nantinya. Semua kelompok, setiap anggota kelompok harus memperhatikan dengan baik. Nah, berikut dongeng yang akan kita dengarkan pada hari ini. Sudah Ibu. Nah, kita dengarkan baik-baik dongeng Tupai dan Ikan Gabus. Karena dongeng ini
adalah media untuk kalian menjawab LKPD yang sudah Ibu bagikan. Sudah beberapa hari ini ikan gabus tidak mau. Baik, sahabat. Aku membutuhkan rumput laut yang ada di taman laut Laut. Kata ikan gabus lirik. Pulau Hiu terkenal rambutan dan dijaga oleh seekor ikan. Karena merasa iba, tupai Kurang jelas suara dongengnya, Ibu. Kurang jelas. Oke, Ibu ceritakan ya. Jadi, tupai tadi bersahabat dengan ikan gabus. Kalian punya sahabat? Punya dong. Ya, Bu. Nah, jadi karena tupai melihat ikan gabus sakit, maka tupai berusaha membantu ikan gabus dalam mencari rumput laut sebagai obat untuk ikan gabus. Nah, itu beberapa cerita dari dongeng tadi. Tapi sekarang Ibu minta kalian membuka LKPD-nya yang halaman pertama. Nah, pada halaman pertama tadi kalian melihat, ayo apa yang ada di halaman pertama, yaitu kita harus menilai mendapatkan pesan moral dari sebuah dongeng. Tapi bagaimana cara kita mengambil pesan moral dari sebuah dongeng? Ayo Lisa, gimana cara kita mengambil pesan moral dari sebuah dongeng? Kita baca dulu, Bu. Oke, bagus. Kita baca terlebih dahulu, kemudian kita Bu, izin simpulkan. WC boleh, Bu. Ya, bagus. Kita simpulkan. Nah, sekarang coba kalian buka LKPD-nya, kemudian kerjakan kegiatan 1 berdasarkan cerita dongeng yang sudah Ibu bacakan tadi. Diskusikan bersama kelompoknya. Jadi setiap kelompok harus menyampaikan pendapatnya. Jangan sampai misalnya terpikir nih, tapi takut menyampaikan. Jangan, karena di sini kita adalah untuk berdiskusi. Ayo, silahkan kerjakan bersama anggota kelompok. Sudah. Baik, Bu. Nah, Bentar belum. coba Ibu lihat. Bagaimana bisa menjawabnya? Bisa, Ibu. Bisa, Nah, Ibu. oke, sekarang Ibu ke kelompok Maida. Lisa, kenapa nggak ikut berdiskusi, Lisa? Lisa Ayo, ke WC Lisa. tadi, Bu. Ke WC, Bu. Ke WC. Jadi siapa nih yang menulis jawabannya? Maida yang menulisnya atau yang lainnya? Ayo, siapa yang menulis jawaban di LKPD-nya? Maida, Bu. Maida, Bu. Ya, Bu. Maida. Tapi ingat ya, semua anggota kelompok harus berdiskusi dan menyampaikan pendapatnya. Udah selesai semuanya? Udah, Bu. Udah. Ya, Bu. Oke. Nah, kalau sudah, kita lanjut dulu ke kegiatan kedua kita. Nah, kegiatan kedua kita nanti adalah cara bagaimana kita menanggulangi sampah yang ada di lingkungan kita. Nah, sekarang coba perhatikan PowerPoint yang Ibu tampilkan. Nah, dongeng bisa kita temukan di buku cerita, buku pelajaran, majalah, dan lain-lain.
Nah, Lisa punya buku dongeng nggak, Lisa? Punya, Bu. Punya. Kalau Minil punya? Punya Ibu. Punya. Biasanya buku tersebut setelah kita gunakan diapakan? Disimpan atau dibiarkan saja? Disimpan. Bu. Simpan. Nah, disimpan. Buku yang sudah kita beli, kita baca, itu akan menjadi barang bekas. Nah, kemudian apakah kalian tahu bahwa buku tersebut akan menjadi barang bekas dan sampah? Nah, selain buku, apa lagi benda-benda di sekitar kita yang bisa menjadi sampah? Ayo, siapa yang tahu? Bungkus kue, Bu. Apa? Bungkus kue, Bu. Bungkus kue. Apa lagi? Botol minuman, Bu. Apa lagi, Nurul? Kaleng susu. Apa lagi ya? Apa lagi? Botol minuman, Bu. Botol minuman. Plastik Bu. Ya. Iya, betul. Nah, sampah ini kalau kita biarkan semakin menumpuk, apa yang terjadi? Jadi kotor, Bu. Apa yang terjadi? Bu. Jadi kotor, terus Bau. lingkungan kita bau. Lagi Terus jadi sarang nyamuk. Banyak penyakit, Bu. betul. Apa lagi? Banyak penyakit, Bu. Banyak penyakit. Ya, ya jadi supaya sampah-sampah di lingkungan sekitar kita bisa berkurang, kita harus terus mengolah sampah-sampah tersebut. Nah, dalam mengolah kita punya mau tahu nggak gimana cara mengolah Ya, sampah Bu. supaya lebih bermanfaat jadinya? Oke. Caranya yaitu yang pertama dengan mengurangi pemakaiannya. Nah, kita kurangi pemakaiannya apa? Contoh dari benda di sekeliling kita yang bisa kita kurangi pemakaiannya. Kantong plastik, Bu. Iya, kantong plastik. Diapakan kantong plastiknya, Lisa? Kalau enggak dipakai lagi dibakar sama Umi di rumah. Kalau nggak dipakai, dibakar. Berarti kita tidak memanfaatkannya kembali. Oke, apalagi? Ibu, kantong plastiknya dibikin jadi bunga, Bu. Kantong plastik. Menjadi bunga. Oke, berarti merubah ke bentuk yang baru yang bisa kita manfaatkan. Apa lagi? Botol, Bu. Botol jadi bunga. Nah, bagus nih botol kita jadi. Nah, Ada lagi. Ada, Bu. Ada, Bu. Ada. apa? Umi ke pasar belanjanya enggak mau pakai kantong plastik lagi, pakai tas yang dijahit dari kain, Ibu. Mantap, udah bagus. telanjang Ibu. Nah, iya, Maida. Udah. Iya. Nah, contoh-contoh yang kalian sebutkan tadi memiliki beberapa tahap dalam pengolahannya. Yang pertama adalah dengan reduce, yaitu menghindari pemakaian atau membeli produk yang menghasilkan sampah dalam jumlah besar. Contohnya tadi menggunakan plastik kata Lisa. Salah satunya lagi adalah kita mengurangi penggunaan tisu. Nah, semuanya tahu tisu kan? Tahu. Tahu, bagus. Jadi, untuk mengurangi pemakaiannya, kita bisa menggunakan sapu tangan. Karena sapu tangan bisa kita apakan? Cuci, Bu. Pakai lagi. Cuci, pakai lagi. Mantap, bagus. Bahwa setelah kita cuci, bisa kita gunakan kembali. Kemudian, yang kedua adalah dengan memakainya kembali. Nah, seperti yang disebutkan oleh teman kalian tadi, bahwa salah satu cara kita untuk menjaga kelestarian lingkungan dari sampah adalah menggunakan kembali sampah-sampah tersebut.
tersebut menjadi barang yang lebih bermanfaat. Salah satu contohnya adalah botol bekas air minum bisa kita gunakan sebagai pot tanaman. Nah, selain itu ada lagi yang bisa kita gunakan apa coba? Kaleng biskuit. Kita apakan kaleng biskuitnya? Ayo, kita apakan? Jadikan celengan. Nah, bagus, dijadikan celengan. Jadi seharusnya menjadi sampah bisa kita manfaatkan kembali. Yang ketiga adalah dengan mendaur ulang atau yang disebut dengan recycle. Nah, recycle ini adalah banyak di sekeliling kita ya, yaitu dengan pemanfaatannya dengan berbentuk kerajinan tangan. Seperti gambar yang ini merupakan menggunakan botol minuman bekas sebagai tempat pensil. Nah, siapa yang tahu gambar yang kedua yang Ibu tunjuk ini itu terbuat dari apa? Stick es krim, Bu. Es krim. Es krim, bagus. Lisa banyak punya stick es krim di rumah Lisa? Banyak untuk main yang begini-begini tuh Bu. Iya, tapi stick es krim tersebut bisa kita gunakan untuk barang yang lebih bermanfaat. Salah satunya ialah dengan menjadikan tempat pensil. Atau yang gambar yang ketiga, itu gambar apa? Gambar apa? Bu, kartus Apa, Bu? sabun. Kotak tadi Bu. Kotak, Bu. Nah, iya, kotak sabun bekas. Nah, kotak sabun bekas ini menjadi barang baru seperti tas koin, seperti yang terdapat pada gambar. Langkah keempat yaitu dengan mengganti ulang. Maksudnya kita mengganti barang-barang yang bisa kita pakai lebih tahan lama. Seperti yang disampaikan oleh Kayak mamanya Lisa tadi ya Bu ya. Iya. Seperti yang Dia ke disampaikan. pasar nggak pakai kantong plastik lagi, pakai kantong dari rumah sendiri. Iya, betul sekali Nur. Jadi langkah kita adalah mengganti kantong plastik dengan keranjang belanja atau tas yang terbuat dari kain karena penggunaannya bisa dilakukan lebih lama. Kemarin sebelum pulang, Ibu sudah sampaikan bahwa hari ini kita akan membuat sesuatu. Nah, apakah alat-alat dan bahannya sudah dibawa? Sudah, Bu. Sudah bawa, Bu. Bu. Nah, sekarang silahkan keluarkan alat dan bahannya yang pada hari ini. Nah, kalian membuatnya dan berikut. Dalam video tersebut disebutkan bahwa ada kotak pensil berwarna pink yang sangat cantik. Tapi tahukah kalian bahwa kotak pensil tersebut buat dari bahan bekas yaitu kotak susu bekas. Nah, coba perhatikan di sana proses pembuatannya. Nanti setelah video ini kita tonton, tugas kalian berikutnya dengan kelompok adalah membuat kotak serbaguna dari kotak susu bekas yang sudah kalian bawa. Nah, sudah terlihat? Sudah Bu. Sudah mengerti bagaimana langkah-langkah dalam membuat kotak pensil dari kotak susu? Iya, Udah Bu. Udah Bu. Nah, sekarang coba kalian buat kotak serbaguna atau kotak pensil yang terbuat dari kotak susu yang sudah dibawa bersama teman kelompok. Nanti kalau memang ada yang dirasa sulit, silakan disampaikan.
Ayo, dalam hitungan ketiga semuanya sudah mulai. 1, 2, 3. Iya, Bu. Iya, Ibu. Gimana kelompok Mimi? Ada kendala? Gimana bisa mengguntingnya? Pensil saya diambil Lisa, Ibu. Nggak mau dia pinjamin. Bisa kembalikan dulu pensil-pensilnya Lisa. Mengerjakan tugasnya. Ih, pelit, Nini pelit. Bu, saya lupa nggak bawa gunting, Bu. Ayo, siapa yang bisa minjamkan gunting buat Nurul? Ada Mariam ada? Bisa pinjamkan ke Nurul dulu? Ada, Bu. Nah, Makasih. waktu kita Ibu, ya, nggak bisa lurus garisnya, Bu. ayo teman sekelompoknya. Ada yang bisa membantu? Luruskan Pakai garisnya penggaris, menggunakan Lisa. Pakai penggaris. ya, betul, menggunakan penggaris. Nah, waktu kita mengerjakannya adalah 20 menit. Jadi dalam 20 menit, setiap kelompok sudah selesai dalam membuat kotak pensilnya. Kalau nggak selesai gimana, Bu? Pasti selesai. Ayo Nisa, pasti bisa. Ayo dibantukan sekelompoknya. Masuk kelompok nggak selesai. Kawan kelompoknya mana? Ayo kerjasamanya dalam membuatnya. Gimana anak-anak Ibu? Udah selesai? Iya, sudah, Bu. Sudah selesai. Sudah selesai. Kelompok Nurul Udah Bu, ini punya saya Bu. Bagus Ah, punya iya, saya kelompok ini. Nah, Nah ini loh udah kelompok jadi Lisa Bu. gimana Ganti Lisa? Wah, Udah, kamu Bu. besar sekali kotaknya. Nah, cantik-cantik ya. Nah, sekarang Ibu punya Bu, sesuatu bisa nih. buka Siapa lagi, yang Bu. tahu ini apa? Ini apa? Siapa yang tahu ini apa? Apa itu? Itu bros, bros. Bros jilbab. Bros jilbab ini juga salah satu cara kita dalam menanggulangi sampah. Kenapa? Karena jilbab ini berasal atau dibuat dari kain perca. Tahu kain perca? Kain sisa, Bu. Nah, daripada kain sisanya terbuang dan menjadi sampah, lebih baik kita gunakan kembali dengan membuat bros jilbab yang cantik. Nah, bros jilbab Ibu. ini akan Ibu berikan pada kelompok paling bagus. Iya. Mama Bisa? saya sisa kainnya dibikin kain lap kaki Bu. Iya, dibikin kain lap kaki boleh. Itu juga merupakan salah satu kegiatan yang menggunakan barang bekas. Yang lainnya, ini akan Ibu berikan pada kelompok yang paling cantik hasil kerja kelompoknya. Mau? Mau, Bu. Kami tuh, Bu, karena garisnya miring. Ah, iya. Nah, sekarang karena semuanya sudah selesai, masing-masing kelompok harus mempresentasikan ke depan. Nah, kelompok pertama tadi adalah kelompok Kartini. Nah, bagaimana pendapatnya mengenai dongeng tadi? Apa pesan moral yang terdapat di dalam dongeng tadi? Kita harus saling membantu, Bu. Apa? Kita harus saling membantu. Betul ya, Bu? Iya, bagus. Kita harus saling membantu. Apalagi pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita tadi, Nur? Ayo, Nur. Nggak boleh pelit, Bu. Kita nggak boleh pelit. Terus sama temannya Bu. Nah, iya, Harus mau bagus. berbagi. Iya, bagus. Nah, kelompok 1 sudah menyampaikan hasil kelompoknya. Gimana dengan kelompok 2? Bisa siapa ya? Ayo sekarang gini, kelompok 2, apakah bisa menceritakan kembali apa sih isi dongeng tadi? Bisa? Bagaimana? Nisa, bisa Nisa? Bisa, Bu. Ah, coba. Malu, Bu.
Ayo Nisa, coba ceritakan. Tadi dalam dongeng tadi tuh Bu kan ada tupai. Punya teman Ya. ikan gabus. Mm-mm. Kemudian ikan gabusnya sakit, Bu. Nah ya, Lalu tupai berusaha mencarikan obatnya, yaitu rumput laut. bagus. Terus sampai situ tahunya, Bu. Sampai situ. Iya. Oke. Nah, bagus Nisa. Jadi berarti sekarang kalian sudah bisa bagaimana cara mengambil pesan moral dari sebuah cerita dan bisa menceritakan kembali cerita yang sudah kita baca atau yang sudah kita dengar. Nah, untuk presentasi berikutnya kita akan mempresentasikan hasil karya kelompoknya. Ini yang Ibu tunggu-tunggu. Ayo kelompok 1, mana hasil karyanya? Sama Lisa, Bu. Sama Lisa? Iya Bu, tapi sobek. Tadi diambil-ambil sama Mimil, sobek jadinya. Ah, kok Kan bisa cuma sobek? pinjam Lisa, kan cuma tengok. Lisa pelit, Bu. Oke, lain kali kalau Mimil mau pinjam, kasih tahu dulu ya. Jangan sampai merusak hasil karya kawannya. Oke, Mimil? Iya, Ibu. Maaf, Oke. Lisa. Oke. Iya. Terima kasih kepada anak-anak Ibu yang sudah mempresentasikan hasil karya dan hasil kelompoknya. Alhamdulillah semuanya cantik-cantik dan bagus-bagus. Untuk kedepannya harus ditingkatkan lagi cara berdiskusinya atau cara bekerja kelompoknya. Jangan sampai dalam satu kelompok ada yang tidak mau mengerjakan tugas kelompoknya. Nah, dari materi kita pada hari ini, apa saja yang bisa kita tangkap atau apa saja yang bisa kita pelajari? Yang pertama apa? Maida, apa yang bisa kita pelajari pada hari ini? Tentang tokoh-tokoh dalam dongeng, Bu. Iya. Ayo yang lain, Maryam, apa lagi yang kita pelajari pada hari ini? Memanfaatkan barang bekas. Memanfaatkan barang bekas. Bekas, iya. Apa cara kita dalam memanfaatkan barang bekas? Tadi ada 4. Yang pertama apa, Nurul? Apa, Nurul? Yang pertama? Yang mendaur ulang. Mendaur ulang. Yang kedua apa, Nurul? Siapa lagi tadi, Bu Nur? Apa yang kedua? Diganti. Apa? Ayo, apa sayang? Diganti sama yang diganti plastiknya Bu sama kantong. Iya, kemudian yang ketiga. Bagus, oke. Harunisa, apa yang ketiga? Memakai kembali, Bu. Memakainya kembali. Yang keempat apa tadi? Tadi ada 4, baru 3. Yang keempat apa? Ayo, apa? Coba ingat-ingat lagi. Apa tadi yang keempat? Hindari pemakaian apa tadi itu, Bu? Apa Mengurangi tadi, Bu? pemakaian sampah yang Iya. mengurangi tadi Bu. Iya Bu. Mengurangi penggunaan barang apa? Ya, sampah plastik. Iya. Yaitu dengan mengurangi benda-benda yang bisa membuat sampah lebih banyak. Ya. Nah, anak-anak Ibu hebat semua ya. Oke. Sekarang Ibu minta kalian mengerjakan soal evaluasi kita pada hari ini. Soalnya ada 10. Waktu mengerjakannya ada 10 menit. Satu soal hanya Ibu kasih waktu 1 menit. Soalnya ada di lembar evaluasi yang sudah Ibu bagikan. Sekarang silahkan dikerjakan. Nanti yang udah selesai, kumpulkan ke depan. Yo, silahkan dikerjakan dulu evaluasinya. Baik, Bu.
Udah selesai? Sudah. Sudah Dikit lagi, selesai, Bu. Bu. Ya, yang udah selesai kumpulkan ke depan, yang belum silakan dilanjutkan dulu. Udah, Bu. Udah. Oke. Udah selesai. Nah, dari soal tadi, apakah ada soal yang sulit untuk menjawabnya? Ada? Sudah bisa, Bu. Sudah. Sudah bisa? Alhamdulillah berarti. Apa Lisa? Nomor 3 nggak bisa tadi, Bu. Oh, kenapa tidak bisa? Nggak tahu jawabnya. Nah, ayo sekarang coba teman-temannya, anak-anak ibu, coba perhatikan soal nomor 3. Di sana ada sebuah cerita bahwa ibunya memiliki pekerjaan sebagai pengrajin kerajinan tangan. Ibunya menggunakan sisa dari bungkus makanan yang dibuat menjadi tas. Nah, kegiatan ibu tersebut termasuk ke dalam pengelolaan sampah yang mana? Yang menggunakan apa? Reduce, mengulang. Oh iya, reduce. Menggunakan ulang, Bu. Mendaur ulang. Menggunakan kembali yang lain? Ada jawabannya lagi? Nah, gimana Mimil? Apa kira-kira kegiatan tersebut termasuk ke dalam reduce atau recycle? Reduce, Ibu. Reduce apa recycle ya, Ibu Ayo, ya? reduce atau recycle? Recycle, Bu. Recycle, Bu. Mendaur ulang. Daur ulang, daur ulang. Recycle, Bu. Recycle ya yang bisa. Iya, betul sekali bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatan recycle karena mengolah kembali. Maida, Bu. Tadi salah, Nggak Maida. apa-apa. Nggak apa-apa, sekarang sudah tahu kan? Dah, Bu. Sudah. Nah, itu tadi pelajaran kita pada hari ini. Karena waktu juga sudah mau habis, semoga anak-anak ibu lebih semangat lagi belajarnya, lebih semangat lagi pergi ke sekolahnya. Baik, Ibu akhiri pembelajaran kita dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.